kita menggunakan 9 jilid. Mereka nanti ada ujian namanya munakosah. Nah, di Al-Biruni ini ada ujian namanya pramunakosah yang memperlihatkan video bagaimana anak mengurai bacaan dengan hukum-hukum tajwid. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Muhammad Arafat Kube. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana metode yang Al-Quran yang digunakan di Al-Biruni Mandiri mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi metode Al-Quran dipakai di Al-Biruni itu ada 9 jilid. Itu kita biasa sebut metode Umi. Tapi metode ini kita di Al-Biruni ini kita tambahkan lagi dia punya target sehingga standar yang dipakai di Al-Biruni ya kita lebih cepat pencapaiannya dan hasilnya kita usahakan lebih bagus. Nah, perlu diketahui bahwa sebelum masuk ke Al-Biruni itu guru-guru Al-Quran yang memang rencana mau mengajar Al-Quran itu dites dulu. Jadi kita ada melakukan tes. Tesnya seperti apa? Kita mengetes dengan ini. Jadi kita menggunakan 9 jilid, ini bukunya seperti ini. Jadi ada jilid 1 sampai jilid 6, terus ada Al-Quran, terus kemudian ada Gorib dan ada Tajwid. Nah, dari 9 jilid ini, rata-rata calon guru Quran dari berbagai perguruan tinggi, dari berbagai bidang studi, tapi khususnya memang mengajar Al-Quran, biasanya kita tes dari jilid 1, terus jilid 2, dan seterusnya. Nah, dari 9 jilid ini, biasanya mereka hanya bisa lulus sampai jilid 3. Nah, sekarang, karena Al-Biruni ini punya standar, maka seorang guru yang ingin mengajar di Al-Biruni, maka harus dia bisa lulus jilid 4. Berarti, dari 9 jilid, hanya sampai 4 jilid mereka bisa. Itulah kenapa ini standar ini sangat tinggi dan ini adalah target bagi siswa TK terus SD kelas 1 2. Jadi siswa TK khususnya dari TKA sampai TKB itu sudah ada beberapa siswa yang bisa menamatkan 9 jilid ini. Ini disebut tahsin. Nah, terus kemudian kalau misalnya mereka tidak selesai di TK, TKA maupun TKB, maka mereka bisa melanjutkan di kelas 1 sampai di kelas 2. Artinya anak-anak di Al-Biruni itu maksimal, itu kelas 1 atau kelas 2 mereka sudah bisa selesaikan 9 jilid ini. Yang rata-rata guru itu hanya bisa lolos di jilid 3, maksimal jilid 4. Nah, setelah mereka sudah selesai tahsin ini dianggap tuntas, mereka nanti ada ujian namanya munakosah. Nah, di Al-Biruni ini ada ujian namanya pramunakosah yang dites oleh guru internal Al-Biruni Mandiri. Nah, terus kemudian nanti setelah mereka lulus di pramunakosah, mereka akan ada namanya munakosah. Nah, di munakosah ini kita mengundang ahli-ahli dari tim pusatnya metode ini yang kita undang khusus untuk memberi tes. Biasanya kalau di tes itu ada 4 meja. Jadi 4 meja itu ada kualifikasi sendiri-sendiri. Ada misalnya kayak ujian hafalan, ada ujian tajwid, ada ujian lain-lainnya. Dan itu semuanya harus bisa lulus dari 4 meja itu dan harus lulus dengan nilai paling tidak kita kalau di sini tuh nilai A. Jadi berarti harus ada 4A untuk bisa masuk ke ujian berikutnya. Jadi kalau munakosah tadi itu disebut ujian tertutup, mereka nanti harus lulus dari situ. Kalau dapat 4A, maka mereka akan melanjutkan ke ujian publik atau imtihan. Biasanya ujian publik ini akan diuji oleh publik. Biasanya kita mengundang para penguji dari luar, terus kemudian para orang tua menyaksikan, dan mereka diuji di depan publik. Biasanya hadir ratusan orang dan itu biasanya juga mereka kalau diuji publik begitu mereka juga rata-rata bisa karena mereka sudah lulus di ujian munakosah. Jadi seperti itulah kira-kira tahapan-tahapan belajar Al-Quran di Al-Biruni Mandiri.
Nah, makanya memang anak-anak yang sudah bisa menamatkan atau menuntaskan program ini, memang hasil belajar Qur'annya itu sangat bagus. Bahkan mereka bisa mengoreksi bacaan imam apabila menjadi makmum di suatu sholat berjamaah. Misalnya dia sholat berjamaah misalnya di salah satu masjid, itu bisa mengetahui di mana tingkat kesalahan atau kesalahan-kesalahannya di mana apabila mereka membaca Al-Quran. Nah, nanti setelah ini kita akan memperlihatkan video bagaimana anak mengurai bacaan dengan hukum-hukum tajwid. Artinya tajwid itu adalah pembelajaran paling tinggi dari semua jilid di sini. Kalau gorib juga ada, itu di bawah tajwid. Nah, nanti kita akan setelah video ini nanti kita juga akan memperlihatkan setiap level atau setiap jilid ini dari setiap video. Jadi kita akan buat satu video, satu jilid bagi para pemirsa di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Afala, la, hukum bacaan apa? Tabi'i. Kenapa? Dapat diikuti alif. Bu, hukum bacaan apa? Tabi'i. Kenapa? Dapat diikuti wa sukun. Ilallahi, lallah. Hukum lafaz Allah dibaca tafkhim. Kenapa? Lafaz Allah didahului harakat fathah. Rurra. Ghafururra, rurra. Hukum idgham bila gunnah. Kenapa? Karena tanwin bertemu huruf ra. Ada berapa hurufnya idgham bila gunnah? 2. Sebutkan. Lam ra. Contohnya? Contohnya billadunhu khairul laka min rabbihim ghafurur rahim. Him. Ada hukum bacaan apa? Matiwat. Ulangi. Him. Ada hukum bacaan apa? Matiwat. Him. Sukun. Kenapa? Karena mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Apa itu mad arif sukun? Ialah mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Padanya mulai 1, 2, atau 3 alif. Contohnya hisabin, waqafnya hisab. Shodiqina, waqafnya shodiqin. Khaliduna, waqafnya khalidun. Jadi setelah video ini, kami akan menampilkan video-video berikutnya, yaitu menampilkan video setiap jilid, mulai dari jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus kemudian jilid Quran, jilid Gorib, dan jilid Tajwid. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.